Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada info terbaru Bapak Ibu, yaitu terkait dengan potensi tenaga honorer bisa lulus seleksi P3K terkait dengan passing grade atau PG. Namun, ini pernyataan Kemenpan RB. Nah, kira-kira bagaimana ini Bapak Ibu tentang informasi yang terupdate mengenai potensi tenaga honorer lulus seleksi P3K terkait dengan passing grade ini, dan apa yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Potensi kelulusan tenaga honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada dasarnya terkait dengan passing grade atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Panselnas sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB meminta kepada BKN untuk memberikan stimulasi dan kajian kelulusan terkait dengan kelulusan P3K 2023 ke depan ini. Nah, tentunya ini Bapak Ibu disampaikan oleh Menpan RB karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang mana seleksi P3K itu dimulai dari tahun 2019, kemudian 2021 dan 2022, yang mana yang banyak dikeluhkan oleh para peserta pelamar yaitu tentang nilai ambang batas atau passing grade. Nah, di sini permintaan Menpan RB kepada BKN karena di media sosial banyak yang mengirim masukan terkait dengan passing grade atau nilai ambang batas yang sebelumnya diusulkan kepada instansi masing-masing mengenai kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui seleksi. Kemudian di sini disampaikan bahwa saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN, artinya Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas telah membahas mengenai passing grade ini kepada BKN. Yang pertama, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade. Artinya, ini sedang digodok Bapak bagaimana tentang passing grade ini, tentunya disesuaikan dengan bagaimana tingkat keberhasilan para peserta untuk meraih prestasi menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, artinya dengan pengalaman itu maka jelas ada potensi adanya afirmasi untuk meluluskan Bapak Ibu honorer dalam hal mengikuti seleksi P3K. Yang kedua, kita akan kumpulkan puluhan instansi pembina. Dalam hal ini tentunya adalah perbandingan-perbandingan terkait dengan bagaimana kelulusan para pelamar P3K ini. Jadi akan dikumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kementerian Pan-RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan, kata Menteri Anas. Berdasarkan reformulasi dan juga simulasi yang dilakukan oleh BKN, sedang dimatangkan dan diputuskan mengenai potensi afirmasi penentuan passing grade P3K. Menteri Anas menyebut bahwa masukan mengenai passing grade untuk kelulusan P3K untuk beberapa peserta yang sebelumnya tidak lolos sudah dibahas. Nah, semoga ini menjadi kabar bahagia kepada Bapak Ibu ya, yang dahulu ini tidak lolos, tetapi dengan penerapan afirmasi-afirmasi ini nantinya, maka Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K.
Akan tetapi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB dan juga BKN harus pula melibatkan instansi pembina. Yang mana hal itu dikarenakan yang mengusulkan skema passing grade sebenarnya oleh instansi pembina berdasarkan kebutuhan. Selain ketentuan passing grade, soal dalam komputer assisted test atau CAT disusun pula oleh instansi pembina masing-masing jabatan dengan stakeholders terkait, yaitu konsorsium yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi. Adanya sejumlah masukan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdul Azwar Anas, meminta untuk reformulasi passing grade maupun terhadap instansi pembina yang menyusun soal ujian P3K. Menanggapi hal itu, simulasi atas afirmasi-afirmasi mengenai nilai ambang batas P3K untuk nantinya diterapkan dilakukan oleh jajaran BKN sebagaimana yang disampaikan PLT Kepala BKN Bima Haryawi Bisana. Tidak hanya untuk nilai ambang batas, afirmasi tersebut juga terkait masa kerja tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN. Jadi di sini disampaikan bahwa kami akan melakukan simulasi ya sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan tentunya. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian Pan RB jelas Bima Aryawi Wisana selaku PLT Kepala BKN. Demikian informasinya seputar afirmasi nilai ambang batas atau passing grade sebagai penentu kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian, info lengkapnya dapat disimak oleh Bapak Ibu tenaga honorer melalui laman resmi atau melalui media sosial terkait. Jadi, inilah informasi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara supaya Bapak Ibu honorer bisa banyak lulus pada seleksi P3K, yaitu dengan penerapan afirmasi-afirmasi. Ingat bahwa hal ini sedang dibicarakan dan sedang dibahas tentang pemberlakuan afirmasi ini kepada Bapak Ibu honorer yang diutamakan untuk bisa menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Suatu hal yang wajar karena memang nilai ambang batas atau passing grade ini adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh para Bapak Ibu honorer. Karena dengan nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan oleh Panselnas, ini benar-benar sangat sulit untuk ditembus. Sehingga Bapak Ibu honorer banyak yang tidak lolos karena ketentuan mengenai kriteria kelulusan yang harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade ini. Semoga hal ini bisa diterapkan afirmasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.